Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Ini masih kelanjutannya di bab kedua ya. Untuk sistem peredaran darah, saya akan menjelaskan lebih detailnya sistem peredaran darah pada jantung ya. Baik, sistem peredaran darah itu terbagi tiga. Yang pertama, kalian harus paham terlebih dahulu tentang peredaran darah. Kemudian yang kedua adalah alat peredaran darah. Kemudian setelah itu kalian juga harus paham yang terakhir adalah terkait dengan darah. Baik, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi, untuk sistem peredaran darah itu ada dua, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, alatnya itu ada jantung dan juga pembuluh darah. Pembuluh darah itu masih terbagi menjadi 4, tapi di sini saya akan jelaskan dua dulu, yang dua nanti pada jantung ya. Yang pertama ada yang biasa kalian ketahui itu ada arteri atau nadi, dan yang kedua ada vena atau balik ya. Kemudian untuk arteri atau nadi sendiri ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Nah, kalau untuk pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik, dia merupakan pembuluh yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Nah, pada dasarnya darah yang kita miliki di dalam tubuh kita ini terdiri dari 55% berupa plasma darah, yang 45%-nya kemana? 45%-nya ini merupakan sel darah, yang dimana sel darah itu masih terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada eritrosit atau yang biasa kalian sebut sebagai sel darah merah. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Kemudian selanjutnya ada trombosit. Trombosit ini merupakan keping darah. Baik, untuk eritrosit, kemudian ada leukosit dan trombosit, ini merupakan sel komponen darah yang memiliki fungsi masing-masing. Baik, saya akan jelaskan ya. Untuk eritrosit atau sel darah merah, dia akan berfungsi sebagai pembawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Nah, sel ini dia kenapa kok bisa berwarna merah? Karena sel ini mengandung hemoglobin. Nah, untuk jumlah normal sel darah merah yang ada di dalam tubuh manusia atau tubuh kita itu sekitar sampai 4,3 hingga 5,6 juta per mikroliter darah. Itu untuk pria ya. Kemudian untuk wanita itu sekitar 3,9 hingga 5,1 juta per mikroliter darah. Nah, banyak sekali ya. Kemudian jika nantinya jumlah eritrosit mengalami penurunan atau tinggi atau tidak stabil, maka ada yang namanya terjadi sesuatu di dalam tubuh ya. Kemudian untuk leukosit ya, tadi sudah eritrosit, kemudian sekarang leukosit. Untuk leukosit ini merupakan sel darah putih yang terdiri dari neutrofil, limfosit, monosit, basofil, dan eosinofil. Nah, sel ini nantinya akan berperan sangat penting yang biasanya untuk melawan infeksi yang menyerang ke tubuh. Jadi sebetulnya untuk sel darah putih ini sangat baik sekali bagi tubuh kita terkait dengan sistem imun tubuh ya. Nah, untuk kadar normal pada tubuh kita, si leukosit ini sekitar 5.000 sampai 10.000 leukosit per mikroliter darah. Itu untuk yang perempuan. Sedangkan untuk yang wanita
sekitar antara 4.500 sampai 11.000 leukosit per mikroliter darah di dalam tubuh wanita. Nah, biasanya kalau kadar sel darah putih ini mengalami peningkatan, maka biasanya dapat menandakan terjadi infeksi di dalam tubuh. Nah, biasanya infeksi apa? Infeksi dari bakteri. Jika leukosit turun, biasanya nanti akan mengindikasikan adanya infeksi virus pada tubuh. Kemudian yang terakhir adalah trombosit. Biasanya kalian sebut sebagai keping darah. Nah, untuk keping darah dia berfungsi untuk mengumpalkan darah dan menghentikan pendarahan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada trombosit. Nah, trombosit biasanya kalian sebut sebagai keping darah. Nah, keping darah ini dia memiliki fungsi untuk mengumpulkan darah dan menghentikan pendarahan setiap adanya atau terjadi luka di dalam tubuh kita. Nah, normalnya untuk trombosit yang ada di dalam tubuh kita itu berjumlah sekitar 150.000 sampai 400.000 keping darah per mikroliter darah. Biasanya ya, jika trombosit ini nanti akan mengalami penurunan dari jumlah normalnya, maka biasanya nanti dapat menyebabkan kehancuran trombosit di dalam darah, kemudian bisa juga di hati dan limfa atau penyakit autoimun. Nah, kemudian biasanya disebabkan karena kondisi anemia hemolitik, kekurangan zat besi, ya, infeksi, trauma, dan efek samping dari obat-obat yang kalian konsumsi. Gitu nggih. Kemudian kita lanjut. Nah, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada jantung. Sebelumnya, mungkin kalian sudah mendapatkan materi ini di SMP. Nah, mungkin kalau di SMP kalian hanya mendapatkan bilik dan serambi. Namun, saya di sini akan menyebutkan dengan ventricle dan atrium. Untuk ventricle sendiri itu artinya bilik ya, yang dia bertugas untuk memompa. Sedangkan untuk atrium sendiri dia bertugas untuk menerima. Atrium biasa kalian sebut sebagai serambi. Nah, biar darah dalam ruangan jantung tidak tercampur, maka jantung memiliki katup atau sekat yang biasanya disebut katup jantung. Biasanya jantung ini terletak di dada sebelah kiri ya, dan besarnya jantung pada manusia itu sama dengan satu kepal tangan kita masing-masing ya. Jadi jantung itu tadi sebenarnya terdiri dari 4 ruang. Yang pertama tadi yang saya jelaskan di awal, ada ventricle kiri atau bilik kiri, kemudian ada ventricle kanan atau bilik kanan, kemudian ada atrium kiri atau serambi kiri, dan ada atrium kanan atau serambi kanan. Nah, pada jantung itu terjadi dua cara kerja. Yang pertama, saat relaksasi dan saat berkontraksi. Pada saat jantung mengalami relaksasi atau diastol, si jantung ini di mana otot jantung dia akan mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah nanti masih berada pada serambi. Kemudian pada saat jantung mengalami kontraksi atau sistol, di mana otot jantung nanti akan menegang dan menguncup dan letak darahnya itu nanti masih berada di bilik. Jadi nanti pada saat jantung berdenyut
setiap jantung berdenyut akan ada gerakan relaksasi dan kontraksi. Itu akan selalu seperti itu selama jantung kita berdenyut atau selama kita hidup. Seperti itu. Baik, kita selanjutnya menuju ke peredaran darah pada jantung. Baik, untuk peredaran darah jari jantung, kita mulai dari ventrikel kiri. Jadi, darah dipompa dari ventrikel kiri atau bilik kiri, kemudian menuju ke katup aorta, katup ya tadi yang membatasi, kemudian dia akan ditampung ditampung di bagian aorta. Aorta ini merupakan pembuluh darah besar. Kemudian setelah dari aorta ini nanti si darah ini nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian akan sebagian akan diterima oleh atrium kanan melalui vena cava superior. Kemudian setelah diterima oleh atrium kanan, dia akan menuju ke ventrikel kanan. Ya, kemudian dari ventrikel kanan ya, dia akan menuju ke katup pulmonari. Ya, jadi di sini ada pembatasan, dia akan menuju ke katupnya itu tadi. Kemudian setelah dari katup pulmonari, dia akan menuju ke bagian arteri pulmonari. Ingat, pada arteri pulmonari berarti tadi dari jantung menuju ke paru-paru. Ya, kemudian setelah itu dari jantung menuju paru-paru, dari paru-paru itu tadi akan diedarkan ke jantung lagi. Melewati apa? Melewati vena pulmonari. Dari vena pulmonari ini tadi akan diterima oleh atrium kiri, ya, atau serambi. Karena serambi ini tadi fungsinya hanya bisa menerima, ya. Setelah diterima oleh atrium kiri, dia akan menuju ke ventrikel kiri. Nah, sampai di awal lagi ya. Setelah diterima, kemudian dipompa kembali ke ventrikel kiri, akan balik seperti itu tadi selama kita bisa menghirup udara segar dan selama jantung kita masih bisa berdenyut dan selama kita masih hidup. Ya, gitu. Untuk sistem peredaran darah. Cukup paham ya? Bolehlah kalau kalian mungkin belum paham bisa ditanyakan, tidak apa-apa. Untuk hari ini sedikit-sedikit kita akan belajar ya tentang sistem peredaran darah. Ya, silahkan dipahami dan dicatat dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugas dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.